orang-orang yang hatinya kotor. Mereka tidak bisa mengamalkan fungsi ilmu hikmah dan ilmu ma'rifat. Mereka tidak mampu, tidak dapat mengamalkan fungsi ilmu hikmah dan ilmu ma'rifat. Apa? Ini orang yang nuntut ilmu tapi tidak bisa mengamalkan, kotor hatinya. Duduk di majelis taklim, tapi setiap gurunya mengajarkan tidak pernah diamalkan. Masuk kuping kanan, metu lagi dari kanan. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri masih liwat. Ini metu lagi, masuk kanan, metu lagi dari kanan. Jadi badannya di masjid, tapi apa yang dia dapat ilmu itu tidak dia diamalkan. Coba koreksi diri. Kalau ada pada diri kita, kotor hati kita. Kenapa? Karena ilmu hikmah dan ilmu ma'rifat ini tak akan sampai kepada orang yang hatinya kotor. Orang yang belajar ilmu ma'rifat ini harus diawali dengan niat yang bersih dan hati yang bersih. Kalau hati kotor, tidak akan pernah bisa datang yang suci itu kepada yang kotor. Air yang bersih itu hanya bertempat kepada tempat yang bersih, baru dikatakan bersih. Air yang bersih di tempat yang kotor, air yang bersih itu jadi kotor. Begitu juga hati tempat bersemayamnya kebaikan. Kalau kebaikan itu hati kita ada kekotoran di dalamnya, terkontaminasi karena kotor, terkontaminasi karena keburukan. Jadi kalau kita sulit menerima kebenaran dalam diri ini, menandakan bahwa hati kita masih kotor. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan warning kepada kita semua di dalam surah Al-Imran ayat 102. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwalah kalian itu dengan sungguh-sungguh. Salatlah sungguh-sungguh, baca Quranlah sungguh-sungguh, duduklah di majelis taklim sungguh-sungguh, dengarkan baik-baik sungguh-sungguh, sedekahlah sungguh-sungguh, berwiridlah sungguh-sungguh. Jangan lagi main-main. Tidak ada waktu lagi kita untuk main-main. Dan malaikat maut akan mencabut nyawa kita, tidak pandang bulu dan tidak pandang waktu. Kalau sudah waktunya datang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Jadi jangan lagi main-main. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan kepada kita, bersungguh-sungguhlah kalian dalam takwa. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam ibadah, beramal soleh. Jangan lagi main-main dan jangan dijadikan sambilan. Fokus, siapkan waktu untuk kebaikan itu. Jangan nyambilah. Nah boleh, kebaikan itu, ketakwaan itu, ibadah tidak boleh nyambil. Jadikan prioritas. Kalau kita memprioritaskan Allah dalam hati kita, insya Allah Allah akan memprioritaskan kita nanti di dunia maupun di akhirat. Nggak mungkin Allah itu akan memprioritaskan kita kalau di hati kita ini belum Allah menjadi prioritas dalam hidup. Coba tanya ke hati kita masing-masing. Kita ini, hati ini banyak penuh dengan dunia atau akhirat? Tanya lagi ke akal pikiran kita nih. Selama kita bangun subuh, ketemu tidur ini banyak ingat siapa? Ayo, banyak ingat dunia atau banyak ingat akhirat? Banyak ingat senang atau banyak ingat susah? Banyak ingat hidup atau banyak ingat mati? Jujur saja Pak, kita ini sudah tahu jawabannya. Kalau mau berkata jujur, oh kita ini banyak ingat dunia. Ibu-ibu tuh banyak ingatnya ke dunia. Mikirkan duit belanja, mikirkan nak makan apa, nak masak apa. Kaget besok nak masak apa, madain. Hari ini kangkung, besok kangkung lagi. Habis waktu mikirkan kangkung. Sudah dapat kangkung, nak dimasak, nak dimano ke ini, nak digulai, apa nak diapoi. Dapat ikan, kemarin lah makan ikan sarden, hari ini nak makan ikan sarden, nak diapoin lagi ikan sarden.
habis waktu sampai ke malam mikir kemakan itulah. Kalau mau berkata jujur, Allah tidak akan memprioritaskan kita. Kenapa? Hati kita banyak memprioritaskan sesuatu selain Allah. Bukan tidak boleh mikirkan makanan, boleh. Tapi ingat, jangan lupa yang kasih makan itu Allah. Bukan tidak boleh melayani suami, silakan. Tapi yang menciptakan suami itu siapa? Allah. Yang berikan kita suami itu siapa? Allah. Bukan tidak boleh sayang sama istri, silakan. Tapi kita harus sadar yang menciptakan istri kita itu Allah. Nah, jadi sungguh-sungguh supaya kita bisa paham tentang ilmu hikmah dan ilmu ma'rifat.